Wabarakatuh. Hai guys goblok dimanapun berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini yang kita bahas adalah kriteria menyembah. Dari sini nanti ya, perhatikan ya, akan ketahuan, ya guys goblok, apakah kamu itu masih punya Tuhan atau enggak. Di sini kita lihat nanti ya, Tuhanmu siapa. Kita urai variabelnya secara ilmiah, ya. Menyembah itu adalah tujuan penciptaan kita, yaitu kita diciptakan untuk berabdi, menyembah dan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Tuhan nggak minta disembah. Itu sistem agar engkau sejahtera bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan menang dunia akhirat. Kalau nggak menyembah, engkau akan terkutuk. Nah, menyembah ini logikanya adalah kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan dulu karena Allahnya masih abstrak. Nah, kriteria menyembah ini tidak hanya sekedar syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bukan itu aja. Itu baru syariat, baru rukun Islam. Juga ada rukun iman. Tapi menyembah itu berabdi total kepada yang kau sembah. Nah, guys goblok, jadi menyembah itu adalah logikanya ya, perhatikan ya. Jika ini ada B dan A, jika ini manusia, dan ini apapun itu, X misalkan ya, apapun itu, jika B menyembah A, maka otomatis engkau mesti berabdi lebih besar kepada A daripada dirimu sendiri. Pegang ya ini ya. Tapi jika engkau masih begini, itu namanya engkau tidak punya Tuhan. Satu ya, lebih besar yang kau sembah. Ini nanti membongkar seluruh dogma isi kepalamu. Dua, ada yang disembah. Maksudnya adalah alamat. Jadi menyembah ini kau harus jelas alamatnya. Jangan kemudian menyembah nama. Oh, aku sudah menyembah Allah. Allah yang mana? Nah, kemudian tiga, teknik. Kalau kau menyembah Tuhanmu itu berupa apapun yang ada di dimensi duniamu, bisa kau lihat misalkan, bisa kau nyembah batu misalkan ya. Misalkan kau masih syirik ya nyembah batu, engkau bisa dengan cara manual. Tapi kalau yang kau sembah itu Tuhanmu itu ada di dimensi maha tak terhingga, sedang engkau terhingga, maka engkau harus ada teknik. Kemudian ada alat. Nah, ternyata umpamakan saham ya tadi kan, jika B ini mesti lebih besar daripada A, kalau kita menyembah B ya. Ya, pelan-pelan ya. Logikanya, misalkan ini saham, itu engkau harus berani menginvestasikan kepada B itu lebih besar kepentingan daripada urusanmu. Artinya apa? B harus lebih besar daripada dirimu. Ini minimal. Guys goblok, lihat ya. Artinya apa?
posisi yang kau sembah itu harus lebih besar daripada dirimu sendiri. Nah, prakteknya menyembah adalah dengan harta, waktu, pikiran, tenaga. Nah, logikanya ya, sekarang jika engkau merasa menyembah Allah, menyembah Tuhan, apakah telah sampai di sini? Ini minimal ya, guys goblok. Apakah engkau telah berabdikan hartamu kepada yang kau sembah? Minimal 51%. Karena menyembah itu tentunya yang kau sembah itu derajatnya lebih tinggi daripada dirimu, maka engkau sujud kepada dia. Hartamu, waktumu, pikiranmu, tenagamu. Ternyata pada kenyataannya saat kau misalkan habis gajian, taruhlah UMR, taruhlah 4 juta. Yang kau pikirkan apa? 1, hutang. 2, dapur. 3, kebutuhan lain. 4, gaya hidup. Dan ternyata Tuhanmu gak pernah kau pikirkan sama sekali, guys goblok. Maka apakah itu menyembah loh? Otakmu pakai otakmu. Waktumu dari 3.600 menit per harimu, berapa persen waktumu kau peruntukkan untuk yang kau sembah? Ternyata, kau mengira menyembahkan dengan ini, betul gak? Sholatmu yang 5 waktu itu. Nah, sholatmu itu per sholat misalkan, taruhlah 7 menit, kadang cuma 5 menit. Dan 5 menit pun waktu yang spesial, paling 1 menit deh. Yang 4 menitnya, yang 5 menit yang gelambiar kemana-mana. Maka berapa persen kau masih menyembah kepada Tuhanmu? Nggak sampai 0,1%, nggak sampai loh. Lah gitu kok mau menyembah? Pikiranmu loh. Bangun tidur yang kepikiran apa? Kerjaanmu toh? Tenagamu pun begitu dan sebagainya. Ternyata banyak orang yang masih menyembah kepentingannya sendiri. Berarti engkau masih tidak punya Tuhan. Engkau tidak punya sesembahan. Engkau masih mengagungkan dirimu sendiri dengan segala harapan cita-citamu. Aku pingin karirku sukses. Aku pingin kaya, aku pingin punya mobil, aku punya ingin ini. Menyembah itu ya, guys goblok. Jadi, enggak apa. Oh, biar kelihatan ya. 1, tujuanmu itu untuk yang kau sembah. Ya. Tujuan hidup itu untuk kau sembah, itu nyembah. 2, alasanmu, kecintaanmu, baktimu, orientasimu, semua kau curahkan kepada yang kau sembah. Lah karena kamu tuh gak punya alamat mana Tuhanmu. Tuhanmu kan Allah, sama Tuhanku. Tapi kan kamu gak ada alamatnya. Kemana kamu menghadap Tuhanmu? Misalkan ya, nembak gitu. Oh, saya ada alamat. Baktiku ke sana berarti. Bakti ke sana, karena ada sasaran tembaknya. Cintaku kepada dia, berkorban kepada dia, mati-matian kepada dia, orientasi kepada dia, hidupku untuk dia, apa sih untuk dia? Guys goblok, kamu ya waktu mencintai seseorang, punya pacar dan sebagainya misalkan, kamu kan ada orientasi kepada dia, agar aku bakti kepada dia, karena aku mencintainya, aku rela berkorban kepada dia. Waktuku, pulsa handphone, data, kemudian kantongmu, isi kantongmu, nggak punya uang pun untuk dia.
jalan-jalan. Ayo cari bakso, ayo nonton, ayo jalan-jalan. Kau curahkan cintamu. Kemudian pikiranmu dan sebagainya. Kau bela mati-matian untuk pacarmu. Itu adaptasi belajar menyembah. Ya seperti itu. Seperti yang kau cintai itu. Lihat sekarang. Allah saja engkau nggak tahu toh kemana. Lah pacarmu kan tahu. Ada mbeleger wujudnya. Ya enggak? Pacarmu kau cintai itu. Istrimu atau anakmu kan ada yang mbeleger kau cintai. Lah kalau Allah yang mana? Karena kamu nggak tahu alamat wujudnya, maka engkau tidak ada orientasi ke sini. Nah, sedangkan kalau sudah tahu alamat wujudnya, maka engkau akan tahu ini. Baktimu ke sini, pengorbananmu ke sini, habis-habisan kau ke sini. Ini minimal ya. Guys goblok, lihat ya. Di dalam ayat Inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya. Sungguh sholatku, hidupku, seluruhnya aku curahkan kepada Allah Ta'ala. Itu kalimat yang sering diucapkan orang, ditahu orang, tapi prakteknya zong, zero. Ternyata banyak orang yang tidak punya Tuhan. Ini Tuhan loh ya. Karena Allah sudah sama-sama klaim, oh aku Allah, aku Allah, aku Allah. Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang kau sembah. Entah itu kau nyembah punden, kau nyembah apa dan sebagainya. Pohon asem kayak atau apa. Ini ada yang disembah. Ada yang disembah. Ada wujud yang disembah dia. Ada wujud arah kau berkiblat. Karena kamu di dimensi fisik dan metafisik. Kau di dimensi dunia, kamu menjadi fisik. Kau di dimensi akhirat, kau pun metafisik. Ini ada kiblatnya. Lah cintamu ke arah ini gak? Sudah banyak ini gak? Ternyata engkau masih mencintai dirimu sendiri. Tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, tidak mau resiko. Takut mati, takut melarat. Maka ternyata inilah yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman. Umat akhir zaman penyakitnya adalah sangat cinta dunia dan takut mati. Takut melarat. Dan tidak mau berjuang dan berkorban. Nah, ini terminimal. Padahal mestinya nanti adalah inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya. Karena apa sih menyembah itu? Ada 3 gelombang. Gelombang ultra, sonor, ini ultrasonor ya. Ini sonor, ini infra. Nah, kata Nabi, antara Allah dengan kita ada 7 lapis langit. Berarti sampai sini adalah maha sonor. Ini ultrasonor 1, ultrasonor 2 sampai ultrasonor 7. Ini kias. Nah, orang yang belum baiat itu nggak mungkin ada gelombang ultra. Ini nggak mungkin. Hanya ada di gelombang ultra sonor, ultra sadar, gelombang akal sadar, dan infrasadar otomatis ngikut. Karena ini ada di bawah dimensi sonor. Nah, ada medan magnet gaya tarik. Di stasioner sonor, kita sering ketarik untuk turun ke bawah. Karena kita ada gravitasi dari gelombang infra. Tapi jika engkau abdikan kepada gelombang di atasmu, maka engkau akan tertarik untuk naik ke gelombang ultra. Nah, sekarang posisi normal, guys, goblok kan di sini. Tetapi bagi yang telah menerima baiat, lanjutannya apa? Begitu wabtaghu ilahil wasilah, lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi. Jika kau berbakti, berabdi kepada lewat jalan itu,
maka engkau akan la'allakum tuflihun. Ketarik engkau. Lihat janjinya ya, janji Allah Ta'ala ya. Lihat ya, berzikirlah engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, niscaya akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Betul nggak? Berarti kita ketika berabdi kepada urusan Allah Ta'ala ini, maka kau akan ketarik ke atas. Dia nggak mau kalah. Tapi kalau kau berbakti ke sini, maka kau akan ketarik ke bawah. Ngepet. Pesugihan. Pengasian. Kebal. Ini. Jika itu memakai gelombang infra, maka kau akan turun kelas, turun gelombang. Roh nggak ada matinya loh ya. Yang mati adalah yang bernyawa. Maka jika manusia tidak bisa naik kembali mi'raj ke hadarat Allah Ta'ala, nggak naik gelombang, maka bisa jadi di episode sekarang yang kau tidak bisa naik, maka di episode berikutnya engkau malah turun kelas. Jika kau ketergantungan dengan gelombang infranya jin, maka bisa jadi di kelahiranmu nanti berikutnya engkau akan turun menjadi kelahiran di alam jin. Jika kau berketergantungan dengan nafsumu, maka bisa jadi di kehidupan selanjutnya engkau akan dilahirkan sebagai wujud binatang dan sebagainya. Sekali lagi, roh nggak ada matinya. Maka jika roh nggak mati, apakah selesai kehidupan di dunia sekarang ini? Enggak dong. Akan ada kehidupan lain, karena tujuanmu hanya untuk pulang. Tapi karena engkau nggak tahu yang kau sembah alamatnya, nggak tahu adaptasinya, nggak tahu tekniknya, nggak tahu alatnya, mana bisa kau pulang? Kau pun bukan yang ini, ini badan kasar saja, wadah saja. Di baliknya ini itulah yang mestinya bisa kembali mengenal Allah, adaptasi mengenal Allah. Ternyata dengan kriteria ini, ada berapa banyak manusia yang ternyata tidak punya Tuhan. Karena dia masih menyembah dirinya sendiri. Padahal kata Nabi, lawan terbesarmu adalah dirimu sendiri, nafsumu. Jihad paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Nah, padahal orientasi manusia sekarang, benar apa enggak ini? Bisa di cross check ya. Apakah betul hidupmu untuk dirimu sendiri? Iya enggak? Lebih condong kepada dirimu sendiri toh? Uang yang kau miliki untuk dirimu sendiri, betul enggak? Waktumu, tenagamu, pikiranmu. Nah, inilah sehingga umat akhir zaman nggak ada powernya sama sekali. Karena apa? Nggak ada menyertakan Tuhan dalam dirinya. Yang sholat Allahu Akbar, sudah tahu dengan Allah, sudah tahu wujudnya nggak? Lu nggak tahu saya. Saya kan diajari gini sama kitab, sama guru-guru. Kalau kau sebut namanya nggak tahu alamat sifatnya, kalau hanya sebut namanya saja, begitu kau Allahu Akbar, yang kau ingat apa? Jemuranmu, kuncimu, kompormu, utangmu, pekerjaanmu, anakmu dan sebagainya. Ya maka, lah masa itu Tuhanmu itu? Allah masa itu wujudnya? Tiap hari pun berubah. Kadang wujud pacarnya, kadang wujud pingin HP ya HP. Nah, makanya ini harus kau ilmiahkan agar rambu-rambumu jelas, tidak gelambiar, asal yakin, asal percaya. Nggak ada orang yang mengingkari kepercayaannya. Orang percaya pasti yakin dengan kepercayaannya. Orang yakin pun pasti yakin dengan keyakinannya. Tapi keyakinan dan kepercayaanmu nggak pernah kau buktikan kan? Lah apakah kau bisa dengan teknikmu seperti itu, asal-asalan seperti itu, kau bisa membuktikan alam kubur, alam barzah, alam akhirat dan sebagainya? Kamu cuma cerita, diceritai. Allah tahu dari mana? Cerita kan? Rasulullah tahu dari mana? Cerita kan? Itulah bahayanya kalau kita di dunia tidak temukan nur, tidak beserta nur. Untung istri saya namanya Nur. Dapat yang metafisik, dapat juga yang fisik. Ya, gitu.
Hai guys goblok. Jadi gitu ya. Kamu tuh harus mencari Tuhanmu. Tuhan itu yang kau sembah, ya. Ikut semua orang pada tahu kriterianya. Tapi prakteknya loh. Menyembah itu begini loh ya. Sujudmu kesini kepada dia. Berupa apa? Inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya. Waktumu, hartamu, tenagamu, pikiranmu, kau abdikan kepada dia. Kau cintai dia. Ini alasanmu, tujuanmu, orientasimu, penghambaanmu, sujudmu. Yang parah kan, kau pun bahkan tidak tahu kemana kau menghadapkan itu. Gelambiar. Allah yang mana guys, goblok? Ya, jadi seperti itu ya. Yang kiblatmu aja nggak tahu. Kiblat jasmani tahu. Sholatmu menghadap Ka'bah. Top, itu betul syariat. Lagi kiblat rohanimu. Lihat di dalam iftitah sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah pencipta siapa? Ya wajah Allah dong. Allah ada wajahnya, ada wujudnya. Maka kalau kau nggak pernah ketemu itu, kau akhirnya menafsirkan macam-macam sesuai dengan batasan akalmu. Ada yang suka dok ceplok, maka kriterianya disesuaikan dengan dok ceplok. Ada yang sesuai dengan dadar, disesuaikan dengan dadar. Sakarepmu dhewe lho. Makanya agama itu digarisbawahi oleh Nabi ilmion, ilmiahkan semua, nalar, logis dan sebagainya. Kayak gini kan jelas. Kita hitung tadi kan, kayak menyembah adalah minimal 51%, lebih tinggi daripada 49% dan sebagainya. Demikian juga gelombang. Maka kata Nabi istilahnya familiar dengan mi'raj. Kau harus naik gelombang loh. Lah sholatmu khusyuk, tahu kriterianya, tapi nggak tahu prakteknya. Bullshit. Kamu tahu tentang mi'raj, tahu ceritanya, nggak tahu prakteknya. Bullshit. Apa aja kamu bisa praktek belum? Bahkan syahadat kamu bisa praktek belum? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pernah kau bersaksi? Duh, ini menurut paham saya, keyakinan saya, kepercayaan saya, kesaksian itu adalah pengakuanku kepada Yang Maha Allah, Maha Kuasa dan sebagainya. Blok. Kesaksian loh. Duduk cuman delemeng kok ngecak karep-karepmu dhewe. Kesaksian ada dilihat gak itu mestinya? Ada yang kau lihat. Lah, syahadat saja kamu gak ketemu kok. Wujudnya kau saksikan. Wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan di antara kamu di zamanmu sendiri. Utusan itu adalah Rasulullah di zamanmu sendiri. Karena akalmu nggak sampai toh, sehingga engkau mengira nggak seperti itu artinya. Padahal artinya adalah kau harus temukan zahirnya Rasulullah di zamanmu sendiri. Padahal akalmu pasti mengira Rasulullah itu Nabi Muhammad yang telah mati di zaman 1470 tahun yang lalu toh. Karena kau kira sudah nggak mungkin lagi ketemu Rasul di zaman ini, karena kau kira nggak ada lagi, maka kau hanya mengartikan penyaksian adalah pengakuan toh. Beda blok. Jelas harfiahnya loh. Menyaksikan tuh, kau lihat gak mestinya? Nah, semisal ada sidang. Kita dihadirkan ya, misalkan Mr. X dihadirkan sebagai saksi. Mr. X, ini kan sidang di acara di kasusnya kejadian di tanggal 5 Januari tahun 2022 ya. Di kasus pembunuhannya Pak Alexander misalkan. Apakah Mr. X ada di TKP dan melihat kejadian langsung? Loh, enggak Pak. Saya diajak jalan-jalan ini ke mana nih? Ke Batu Ampar misalkan. Apa kata pemimpin sidang? Loh, ini kok gini? Ini enggak bersaksi loh ini. Berarti dia dihadirkan berarti menjadi saksi palsu. Kalau kau sengaja, pidana loh ini. Sidang dunia saja nggak mengaku itu saksi palsu. Pasti ditanya, apakah di kejadian pada tanggal sekian-sekian
ada di TKP dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, betul nggak? Dengan mata kepalamu sendiri, guys goblok. Syahadatmu apakah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, guys goblok? Tentang Allah dan Rasulullah, menerangkan wujudnya Allah saja sudah gelambiar gak karu-karuan. Padahal dia itu jelas sifatnya wujud, ada wujudnya, tapi yang wujud itu bukan Allah. Dia mewujud, di balik wujud itu ada dia. Nah, telah diterangkan di uraian kami sebelumnya. Jadi inilah pentingnya ilmiah. Nah, kayak gambar-gambar ini jelas. Oh, ada 7 lapis langit misalkan. Walaupun itu kias dan sebagainya. Tapi betul-betul kita arahnya ke atas, gelombang kita. Maka seorang ada di dimensi SMA ya misalkan ya. SMP-nya otomatis ngikut. Lah untuk Mas S1, ya mesti upgrade dong, mesti daftar dulu dong. Mesti bayar dulu dong. Nah, banyak orang mengandalkan contohnya ya. Nur Muhammad sudah ada di dalam diri kita. Yes. Aku nggak know kok. Tapi Nur Muhammad yang mana fungsinya? Saat kau dibayar di alam kandungan, Nur Muhammad yang ditanamkan dalam dirimu adalah untuk sebagai alat pembaca gelombang di dunia. Maka bayar di alam kubur adalah untuk masuk ke dunia. Nah, dari dunia untuk kembali ke hadirat Allah Ta'ala, bayarnya di mana? Ya masih di dunia dong. SMP untuk masuk SMA, maka dia pakai ijazah SMP, betul nggak guys goblok? Lah kalau dari SMA untuk masuk ke perguruan tinggi, apakah pakai ijazah SMP? Enggak dong. Pakai ijazah yang dari SMA-mu. Maka untuk pulang ke hadirat Allah Ta'ala, engkau mesti ketemu upgrade gelombang, mesti ketemu ijazah, mesti ketemu baiat saat kau di dunia. Lihat di As-Salamah 2. Maka orang yang tidak dibaiat, nggak ada peluang ini, nggak ada. Tidak mungkin kau bisa naik gelombang. Karena kemampuanmu hanya sampai ujung batas dunia saja. Mati kamu. Lah habis mati ngapain? Bayanganmu kan bengong longolong di alam kubur toh. Padahal, apakah ruh itu mati? Enggak. Maka lihat di ayatnya. Setiap kelahiran si bayi yang dia nggak pernah request toh. Kamu pernah request dilahirkan seperti ini? Enggak. Wujudmu kayak gini pun nggak pernah request, nasibmu kayak gini kan nggak pernah request kan? Itu karena ikatan karmamu yang belum selesai sehingga kau dilahirkan kembali. Bahasa Hindu-Buddha reinkarnasi. Bahasa Islam adalah setiap kelahiran membawa catatan amal di lauh mahfudz. Lah siapa itu yang beramal? Kamu aja baru lahir. Yaitu karmamu dahulu, guys goblok. Ya, saya bilang guys itu kayak apa, orang-orang youtuber. Hello guys, cuman ini karena posisimu goblok, tak bilang goblok ya gak? Hello guys goblok, nah gitu. Jadi apakah ada request si kucing dia dilahirkan jadi kucing? Anak babi, anak anjing, anak manusia. Semua kelahiran dari titik zero, portal itu selalu zero. Ternyata dia dilahirkan jadi wujud binatang, wujud anak jin, wujud anak manusia. Karena dia ada di ikatan karmanya masing-masing. Jika dia belum bisa kembali pulang mahardika sampurna kepada yang maha jagat, yang maha agung, maha murbang dumadi, maka engkau masih terikat karmamu, terikat kelahiran kembali. Nah, maka tujuan semua jiwa adalah pulang kepada yang maha jiwa. Tujuan semua roh adalah pulang kepada yang maha roh. Itu sulit. Karena kamu dicekoi dengan apa yang kau lihat. Gaya hidup, orang di lingkunganmu, kehidupannya dan sebagainya. Itu yang bikin kamu orientasi ke sana toh. Kamu nggak mencari sejatinya dirimu sendiri. Padahal mencari Tuhan itu sulit. Karena dia ada ketika kita tiada. Ketika kita ada, dia tidak ada. Makanya la ilaha baru ada illallah. Itu sulit. Kamu yang siapa? Apa kamu yang ini? Bukan. Ini baru. Yang pulang kepada yang maha qadim mesti qadim juga. Yang pulang kepada yang maha roh mesti roh juga.
Lah ternyata yang kau urusi ternyata badan kasarmu, badan jasmanimu. Coba kau pikir, uang peruntukan untuk apa? Semua untuk dirimu, untuk badan kasarmu. Lah ini kau pun nggak punya sesembahan. Menyembah pun nanti mesti belajar masuk ke dalam diri rohanimu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal siapa dirinya akan kenal siapa Tuhannya. Nah, itu bukan kenal di thinking ya. Agama itu bukan di thinking. Agama adalah nur. Agama dari dulu sampai zaman Nabi Muhammad, agama itu prosesnya satu lewat baiat. Coba, Nabi mana nggak baiat? Baptis kalau istilah Nasrani, inisiasi kalau istilah Hindu Buddha. Kemudian yang kedua adalah zikrullah atau teknik menyamakan frekuensi dan gelombang untuk mengenalkan diri kondisi hening, tapi hening ini telah ketemu gelombang mutlak. Kalau kita menghadap mutlak, nah ini jelas harus ada Tuhannya. Kalau ketemu yang ini pembawa gelombang mutlak, yang ada gelombang mutlaknya, hadapkan ke situ kita, ada ke situ, nolkan diri, maka kita melenyap, ketarik kita. Nah, tapi kalau kau nggak punya ini, nggak ketemu ini, kau lakukan semedi atau meditasi, yang datang siapa? Gelombang gendruwo. Begitu kamu nol, oh dimasuki gendruwo. Kamu kan nggak ada ininya, nggak ada peluang ininya. Coba ya, manusia, kalau ini batas mati ya 100% ya. Apakah bisa manusia melompat ke sini dengan teknik manual? Tidak bisa. Tidur saja sudah hilang akalmu, hilang duniamu. Apalagi pingsan, apalagi mati. Maka engkau nggak mungkin bisa naik di atasnya dunia. Kamu nggak bisa nembus akhirat. Lah ini tuh praktik di akhirat, blok. Maka siapapun orang yang masih ada SIM, ada izin legal, ada alatnya, ada caranya, ada tekniknya, ada guide-nya, gak sembarangan bisa masuk ke sini. Lihat itu di kalimat, ada jembatan Shiratal Mustaqim, apa tuh? Nyebrang ke sana, nyebrang ke alam kubur, alam barzah dan sebagainya. Itu real, full teknik. Sudah diterangkan di uraian saya sebelumnya, tapi nanti akan kita pertajam lagi. Artinya apa? Tujuanmu diciptakan adalah hanya untuk beribadah dan menyembah. Bukan karena Tuhan minta disembah gitu. Enggak, dia nggak pamrih. Disembah atau tidak, dia nggak pernah berubah, nggak pernah bergeser, nggak pernah terpengaruh. Tapi kau diperintahkan untuk menyembah agar kau bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Dan jika kau berabdi kepada Allah Ta'ala, maka semesta pun berabdi kepadamu. Jika kau tidak menyembah Allah Ta'ala atau rangkaian hubunganmu putus, maka semesta pun akan menendang dirimu. Makanya jangan kaget di akhir zaman, pasti, ini hitungan matematika, pola matematika kebaca, akan ada banyak musibah, bencana, dan perang di mana-mana. Awur-awuran, awut-awutan, penyakit, wabah, virus, kemudian banjir, topan, kebakaran, nggak punya pekerjaan, gembel, linglung, goblok. Itu termasuk. Karena apa? Ibarat begini loh. Jika ini Allah ya, kau di sini, di tengah-tengahnya dalam cahaya. Itulah akhirat, itulah alamnya rohani, itulah alam cahaya, itulah alamnya Rasulullah, alamnya nur. Lah kalau matahari telah berhenti bersinar, kau kira begitu, maka bagaimana duniamu? Gelap gulita. Maka nggak mungkin matahari berhenti bersinar itu sebetulnya. Nggak, itu analog ya, itu kias, jangan didebatkan. Nggak mungkin Allah berhenti sinarnya, kecuali adalah engkau tidak lagi bertemu dengan nurnya itu, tidak beserta nurnya, maka hidupmu gelap gulita. Karena engkau telah terhijab dengan apapun orientasimu yang tidak mengarahkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Sekarang coba logika aja loh. Betul nggak ini? Kritik saya kepada guys goblok semua. Kau punya uang, yang kau pikirin siapa? Apakah Allah? Bel. Waktumu, apakah kau baktikan lebih besar kepada urusan Allah? Bel. Kamu kan maunya begini, toh? Ibadahmu ya kak?
Karena kamu pelit. Kamu mau gratisan. Iya toh? Ini kias simbol di balik badan jasmanimu ini. Ada makna sholat sesungguhnya. Ada sholat yang seperti ini, ada sholat daim. Tapi engkau tetap harus bersyariat ya. Taklim ma'rifat tetap bersyariat. Itu kalau orang menuduh taklim ma'rifat gak bersyariat itu keliru. Karena ma'rifat itu sangat bersyariat. Karena rumusnya memakai dua gaya, syariat dan hakikat. Dua-duanya mesti sungguh-sungguh baru ketemu resultante ma'rifatullah. Jadi kalau pakai gaya syariat saja nggak mungkin. Hakikat saja pun nggak mungkin, mesti pakai dua-duanya. Itu baru ma'rifatullah. Maka demikian ya. Ternyata engkau guys goblok masih hanya menyembah nama. Caranya pun nggak tahu, menghadap kemana pun nggak tahu. Ini ya. Menyembah syaratnya adalah kau harus berbakti, berabdi, berkorban, mencintai tujuanmu, bla 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 kepada yang kau sembah. Lah masalahnya kan kamu nggak tahu kemana yang kau sembah itu, ya kan? Allah yang mana? Nah, beda kalau yang sudah tahu wujudnya Allah. Tapi wujud itu bukan Allah ya. Lihat di uraian sebelumnya. Yang itu kenapa kok nggak ada menerangkan itu? Pada jelas sifat Allah itu wujud. Allah wujud kita kok. Loh jelas ada kok. Karena kamu nggak ngerti, nggak sampai nalarmu nggak dunung, akhirnya kau artikan wujud itu artinya ada. Semua itu ada karena adanya Allah. Duduk ngono blok. Wujud itu agar kau menyembah kemana itu ada arah kiblatmu. Lah masa kau mau menyembah batu Ka'bah? Apa kamu diajari itu? Itu menghadapmu. Badan jasmanimu, badan kasarmu itu menghadap Ka'bah. Tapi engkau pun tidak menyembah Ka'bah. Lah badan rohanimu menghadap siapa? Nih. Jika ini maha rohani, ini kau di sini adalah rohani, tapi kalau sudah dibaiat baru ngerti rohani. Di atasnya ini naik kepada alam rohani lebih tinggi atau ultra rohani. Itu mesti beserta apa? Guru rohani. Yang bisa mengantar ke sini adalah guru rohani. Itulah nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurih may yasha. Wujudnya guru rohani siapa? Ya jasmani dong. Ada badan jasmaninya. Tapi badan jasmani itu bukan guru rohani. Ada badannya toh. Aku pun bukan ini. Cuman aku diwadahi badan ini, maka wujudku seperti ini. Sama seperti itu. Air ditaruh dalam gelas, wujudnya jadi gelas. Apakah gelas sama dengan airnya? Enggak dong. Presiden dengan Pak Jokowi, wujudnya menjadi Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi selama jadi presiden? Enggak dong. Ada masa limitnya, ada masa umurnya. Nah, demikian juga Rasulullah. Rasulullah bukan manusia. Dia pun ada di zaman ini, yaitu yang mewarisi estafet, yang sanad ilmunya waris dari Rasulullah kepada, ada dua jalur, ada Sayyidina Abu Bakar dan ada Sayyidina Ali. Tapi petunjuk Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar, tapi pintunya ilmu ada pada Ali. Nah, artikan diri biar kita nggak membahas status quo, legitimasi. Artikan diri. Artinya apa? Engkau harus mencari guru rohani yang bisa menerangkan rahasia akan dirimu, yang bisa membukakan rohanimu. Baru kemudian setelah kau udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu, berarti kamu masih di luar, disuruh masuk berarti masuk ke dalam diri rohanimu. Maka temukan dulu guru rohani, baru kau akan diajarin semua agar rohanimu bisa pulang. Nah, pulang itu pasti mi'raj. Jadi mi'raj itu enggak cuman mukjizatnya Nabi, enggak. Cuman mi'rajnya beda dengan mi'rajnya Nabi. Jadi mi'rajnya Rasul itu karena membawa risalah, membawa pembaharuan, maka fungsinya untuk seluruh umat. Tapi kalau mi'rajmu minimal untuk dirimu sendiri, naik gelombang. Kecuali engkau dititipi amanah Allah untuk menyampaikan kepada umat, baru engkau disertai dengan kitab, tapi bukan kitab bacaan ya, kitab qadim.
maka engkau bisa mentransfer ayat-ayat qadim menjadi bahasa manusia. Nah, seperti itu. Jadi agama itu by doing, karena pengalaman, karena praktek, karena ilmiun. Jadi agama bukan dongeng, bukan fiktif, bukan cerita. Kenyang cerita mau apa? Dipakai tidur hilang nggak ceritamu? Hilang. Kalau sudah hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, macam-macam itu. Tapi saat tidur hilang nggak ilmunya? Hilang, karena itu ilmu akalmu. Akalmu nggak bisa nembus akhirat. Yang bisa nembus akhirat apa? Ilmu roh. Maka kata Nabi, intinya adalah ilmu roh itu mesti dibangkitkan dari kematiannya. Mutu qabla anta mutu. Nah, gimana ini? Sementara banyak orang kan anggapannya, mindsetnya kan nggak ada orang mati bisa hidup lagi, betul nggak? Tapi kalau itu mati kubro lah, kalau mati dimensional, karena mendapatkan syafaat, maka dia melewati siratal mustaqim. Dia melewati kematian hanya semalam saja. Bangun-bangun sudah di dimensi lain, berbeda, tapi rasanya sama. 3G per dimensi 3G sama dengan 4G di dimensi 4G. Rasanya kan sama dengan 1, sama dengan 100%. Normal kenyataan. Loh. Nah, ini ilmiah semua nih. Walaupun belangkonan, guys. Tapi kan nggak goblok. Iya nggak? Lah kamu ngaji ya, tapi ra ngerti sing diajeni apa. Nah, intinya apa? Apa yang kau kerjakan harus beserta nur. Ya ini loh. Jarakmu dengan Allah Ta'ala itu di tengah-tengahnya harus lewat nur. Lah kalau nggak ada nur, kamu nggak ketemu nur, nggak adaptasi beserta nur, maka engkau nggak akan pernah nyambung. Sholat yang nggak nyambung dapat apa? Neraka well. Baca Quran yang tidak beserta nur disebut ahli kitab, ancaman di Al-Bayyinah 6, neraka jahanam. Loh. Karena apa? Quran itu tidak mungkin tersentuh Al-Waqi'ah 9. Apalagi baca. Kecuali lewat apa? Roh yang disucikan. Berarti apa? Tazkiyatun nafs di rohmu, bukan akalmu. HP, lihat ya, resolusi 1000 megapiksel, kira-kira bisa nggak membaca resolusi 5000 megapiksel? Hang HP-mu atau format yang kau baca yang 5000 menjadi rusak, pecah-pecah. Manusia kapasitasmu terbatas, mau membaca firman yang tak terbatas, apa? Meletek dasmu, blok. Ya pakai ini, logika saja loh. Kita pakai ilmiah, men. Kapasitasmu terbatas, kemudian mau memaksakan dengan firman yang tak terbatas. Meletek kepalamu atau surat-surat yang kau baca itu menjadi rusak. Karena apa? Menurut dengkul artimu sendiri. Lihat ini, kau mesti beserta dengan nur. Di alam dunia dan alam Mahamutlak Ars Robbani, alam Robbani, itu ada alam cahaya berlapis-lapis. Ada 7 lapis langit, 7 lapis dimensi, 7 lapis alam. Loh. Lah kamu di sini membaca firman di sini enggak nyambung. Hubungan mana? Mesti cari dulu nur. Lah nur itu pun begitu. Ada di balik pembawa nur. Itulah perintahnya kita disuruh mencari wasilah. Lihat Al-Maidah 35. Wabtagu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ayo jujur. Ternyata kau pun masih belum punya Tuhan. Kau masih menuhankan dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri. Walaupun kau seolah merasa sudah sholat, tapi ternyata kau masih tidak kenal Allah Ta'ala. Ya, ini kritik keras buat umat akhir zamannya goblok-goblok. Kau, kata Nabi, jumlahmu banyak, tapi ibarat buih di lautan, tidak bermakna. Kau pun nanti seperti makan di atas meja, disantap musuh-musuhmu dari segala penjuru. Banyak orang ceramah agama tapi iman gak sampai kerongkongan, cuma di mulut saja, gak pernah kesaksian roh. Islam keluar dari dirimu sebagaimana anak panah yang melesat cepat dari busurnya.
Artinya apa? Islam akan menjadi asing kembali. Awalnya agama diturunkan Rasul itu diperbarui berupa ma'rifatullah, downgrade menjadi agama cengking. Karena apa? Ma'rifat itu besar nur, kemudian karena ditinggal dengan Rasul zahirnya, sementara kau nggak tahu teknik dan sebagainya, maka downgrade menjadi agama cengking, agama akal. Maka itu bukan lagi agama samawi, walaupun sama-sama Islam, tapi agama produk akalmu sendiri. Kalau agama langit pasti lewat Rasulullah, turunnya pun jelas dari Allah lewat Rasulullah. Nah, caranya lewat baiat. Agama mana yang gak lewat baiat coba? Dua, gurunya adalah guru cahaya, guru rohani. Kemudian kriteria agama langit ya. Tiga, lewat teknik semedi atau meditasi atau suluk, atau zikrullah. Duduknya macam-macam, tekniknya macam-macam, tapi itu menyesuaikan tiap zamannya. Keempat adalah adanya topo broto atau suluk. Lima adalah adanya pengabdian, berbakti, ubudiyah. Karena apa? Tujuanmu sudah ada, hidupmu sudah ada. Ke arah situ loh engkau. Ibarat engkau sudah ada yang kau cintai, ke arah situ loh. Istrimu atau suamimu. Maka baktimu nanti ke arah yang jelas. Jadi Allah itu mesti ada alamat yang kau sembah. Ya. Itulah bahayanya kalau orang mengartikan, menafsirkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Itu kan seleramu akhirnya. Kau suka pedas, maka seleramu pedas. Maka kau yakini pedas itu enak. Padahal dia, Allah itu sumber dari kausalitas objektif. Objektif tinggi. Dan kausalitas artinya rangkaian sebab musabab yang paling tinggi. Nah kalau kau di dunia sholat dan sebagainya, tapi nggak ada nur yang nyambungkan, maka doamu rasanya terjawab, sholatmu rasanya terjawab. Padahal apa? Karma dunia tidak turun dari sini. Kau kerja dibayar, itu karena karmamu. Karena kau kerja ya dibayar, kau baik ya dibagi orang. Tapi hubungan dengan Allah lewat nur. Maka kerjamu mesti beserta nur. Sholatmu mesti beserta nur. Ngajimu mesti beserta nur. Hidupmu mesti beserta nur. Kalau tidak beserta nur, hanya ada karma duniamu. Oke guys, goblok. Jangan goblok-goblok. Ya. Ikuti kajian-kajiannya kampus elite Taklim Ma'rifat. Karena kami menerangkan ilmiah semua ya. Ilmiah itu sekali lagi saya ulangi ya. Nalar logis. Dihitung, diriset, dianalisa. Kemudian dicari variabelnya, parameternya. Kemudian rumusnya, teori, hukumnya. Kemudian faktor-faktor mempengaruhinya. Dikombin dengan ilmu eksakta. Kemudian dengan kondisi eksistensi zaman. Kemudian sesuai dengan dalil, kitab dan sebagainya. All in pasti bisa menerima untuk orang Islam saja. Untuk Hindu pun ada seperti ini, Buddha ada, Yahudi ada dan sebagainya. Sudah. Oke ya. Jadi salam Taklim Ma'rifat, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Bagi yang serius ingin belajar, hubungi adminnya Taklim Ma'rifat. Wes kali basa-basi, kakean saner, uran kami kemana-mana ya. Kemudian kalau kau nggak belajar teknik menyembah dan harus tahu yang kau sembah, alat untuk bisa menyembah, tekniknya, maka kau pun rasanya punya Tuhan, aslinya kau pun tidak punya Tuhan. Ilahi anta maksudi wa ridha kaman rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.